Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gaisan Alfi Rizky dengan NIM F1C4240449 akan menjelaskan tentang viskositas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, apa itu viskositas, rumusnya, cara kerja penerapan rumus, dan contoh penerapan viskositas di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan koefisien kekentalan zat cair menggunakan hukum Stokes. Apa itu viskositas? Viskositas adalah besaran yang mengukur kekentalan fluida. Salah satu cara menentukan koefisien viskositas fluida dengan menggunakan hukum Stokes. Benda yang dijatuhkan ke dalam zat cair tanpa kecepatan awal akan mendapatkan percepatan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, serta mendapat gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Menurut Stokes, jika suatu benda bergerak di dalam fluida kental dengan kelajuan V, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesek dengan partikel fluida sebesar Fs. Nah, rumus Fs inilah yang kemudian disebut gaya Stokes. Besarnya gaya Stokes berbanding lurus dengan koefisien kekentalan fluida, jari-jari bola, dan kelajuan bendanya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rumus viskositas adalah Fs gaya gesek benda dengan partikel fluida sama dengan 6pi dikali dengan jari-jari bola dikali dengan koefisien viskositas dikali dengan kelajuan benda di dalam fluida. Lalu bagaimana jika koefisien viskositas fluida belum diketahui? Nah, untuk mencari koefisien viskositas, kamu bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah koefisien viskositas sama dengan 2 jari-jari bola kuadrat dikali dengan massa jenis benda atau bola dikurang massa jenis fluida per percepatan gravitasi bumi dikali dengan kecepatan terminal bola. Tata cara kerja pada percobaan viskositas. Pertama-tama persiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu 1. Tabung kaca, 2. Stopwatch, 3. Mister, 4. Alat untuk mengambil bola atau kelereng. Bahannya, bahan pertama yaitu bola atau kelereng, 2. Oli. Prosedur percobaan. 1. Susun alat sesuai dengan percobaan. 2. Ukur jari-jari dan massa jenis dari bola yang akan dijatuhkan. 3. Tentukan massa jenis dari zat alir. 4. Jatuhkan bola secara perlahan-lahan di atas permukaan zat alir dalam tabung dan jaga agar tidak ada gelembung cairan yang ikut bersama bola pada tabung viskositas. 5. Setelah kira-kira 5 cm dari permukaan zat alir dalam tabung, lalu tekan tombol stopwatch dan setelah sampai di dasar tabung, hentikan stopwatch. Kemudian catat waktu jatuhnya dan ukur jarak yang ditempuh bola sejak awal penekanan tombol stopwatch sampai ke dasar tabung. Lakukan sebanyak 5 kali. 6. Catat hasil pengukuran pada tabel. 7. Tentukan kecepatan gerak benda V berdasarkan prosedur di atas. Penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap jenis fluida memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda, sehingga penerapannya juga pasti berbeda-beda. Adapun penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Oli sebagai pelumas. Oli merupakan zat pelumas yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Dengan adanya pelumas inilah, mesin motor bisa meminimalisir gesekan antara piston dan dinding silinder. Semakin lama digunakan, tingkat kekentalan oli akan berkurang. Jika oli tersebut kamu paksakan untuk bekerja, maka mesin kendaraanmu bisa berasap karena daya pelumas oli semakin berkurang seiring berkurangnya viskositas. 2. Minyak goreng. Jika dibandingkan dengan air, minyak goreng tentu memiliki tekstur yang lebih kental. Saat minyak kamu gunakan untuk memasak, pasti tingkat kekentalannya akan berkurang. Jika kekentalan minyak goreng berkurang, maka daya pakainya juga tidak akan maksimal.
3. Air mengalir melalui pipa. Air tergolong fluida cair atau memiliki viskositas sangat rendah. Itulah mengapa air mudah dialirkan melalui pipa, bahkan pipa yang ukurannya sempit. Coba bandingkan dengan oli. Apakah bisa oli mengalir melalui pipa yang sangat sempit? Tentu saja bisa, namun butuh waktu yang cukup lama. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.